Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggris menguasai wilayah Palestina setelah mengalahkan Kesultanan Ottoman, penguasa wilayah Timur Tengah dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya lebih sedikit. Bagi orang-orang Yahudi, Palestina adalah rumah bagi leluhur mereka, namun komunitas Arab di Palestina juga mengeklaim wilayah tersebut dan menentang klaim sepihak Yahudi di sana. Saksi Imaji. Architectural model of the Temple of King Solomon akan dibangun di atas Masjidil Aqsa. Maka keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali mereka terowongan sampai pada masanya nanti boom hancur, barulah mereka bangun tegak. Lalu pun mereka menantikan, wahai turunlah. Rupanya tak turun karena memang tidak ada. Mereka membangun negara mereka berdasarkan mitos. Siapa yang mengatakan begitu? Roger Jarudi. Roger Jarudi tidak Islam, orang Prancis, benci pada Islam. Allah kasih hidayah, masuk Islam. Ditulisnya buku Israel membangun negara berdasarkan mitos, ditangkap oleh negara Prancis. Begitulah mereka. Bagaimana simbol logo negara Yahudi Israel? Bendera Israel. Gimana bendera Israel nih Pak Ustadz? Bendera Israel. Macam mana bentuk benderanya? Pilih image. Benderanya adalah biru di atas, biru di bawah, di tengah bintang segi 6. Ini bukan main-main, ini simbol. Apa makna biru di atas? Sungai Nil. Apa makna biru di bawah? Sungai Efrat. Di mana Sungai Nil? Afrika Utara, Irak. Di mana Sungai Efrat? Irak, Asia. Mereka mau membuat negara besar yang perbatasannya antara dua sungai, antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Lalu apa makna bintang segi 6? Bintang segi 6 ini simbol kerajaan King David menurut versi mereka. Nah, jadi jangan latah nanti di mobil buat bintang segi 6, tato buat bintang segi 6, pas taubat tik ngilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka punya cita-cita, mereka punya misi dalam hidup. Ini belum apa-apa sampai nanti puncaknya. Kapan kita baru bisa membela, memerdekakan Palestina? Tengok dalam hadis, ketika batu berkata, "Ya Muslim, hadza Yahudi khalfi." Wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi. Selama kita masih mengatakan ya Palestina, ya Indonesia, ya Amerika, ketika nanti kita sudah mampu berkata ana Muslim, waktu itulah baru kita bisa membela, memerdekakan Palestina. Jangan karena kajian subuh ini lalu semuanya selesai ini mendaftar ke panitia mau ke Palestina. Andai kalian pergi ke Palestina, kalian mau buat apa? 2 hari setelah itu keluar berita 50 relawan dari Batam kehilangan tenaga karena tak makan lontong sayur. Jadi maksud kita bahas subuh ini, yang kalian belajar fakultas kedokteran, belajar kumpulkan duit banyak-banyak, kirimkan duit untuk apa? Untuk membeli selimut, karena tak lama lagi Palestina akan masuk musim dingin. Mau gigil turun salju, selimut kita kirimkan ke lembaga terpercaya, diantaranya dompet duafa, supaya jangan sampai masjid jangan sembarang kirim, cuma kirim nanti masuk dalam daftar teroris internasional, ditangkap. Pas ditangkap ditanya, dari mana ini? Dari Batam. Siapa yang mengumpul? Ustadz Somad. Aku pun ikut juga. Nah, ini kita bantu Palestina. Selemah-lemah bantuan adalah doa. Belum pernah Abdul Somad kosong khutbah Jumatnya sekalipun dari doa untuk Palestina. Setiap saya khutbah saya berdoa, Allahumma, walaupun tidak ada serangan, walaupun keadaan damai, walaupun apapun, tetap saya doakan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Cuman kadang jamaahnya pula tertidur. Kita berapi-api di atas, dia di bawah. Palestina adalah bagian dari kita. Tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Kau tahu saja di Islam, kau
Kau tak usah jadi orang Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Cukup jadi manusia aja udah cukup membela Palestina. Karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Gereja dia bantai, meninggal saudara-saudara kita Kristen Ortodok yang ada di Palestina. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita, apalagi sebagai bangsa Indonesia. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya bangga karena anak-anak muda masih hafal lagi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ustaz Somad kok tahu? Aku tukang bacanya tiap hari Senin di sekolah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Indonesia Bung Karno Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang bertanah air, satu tanah air Indonesia, presiden pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Mufti pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Amin Al-Husaini dari Palestina. Negara pertama yang mengakui kita merdeka adalah Mesir dan Palestina. Sekarang apa yang kita lakukan untuk Palestina? Hai para tentara yang gagah, hai para penguasa, dengan tombol nuklirmu, dengan baju besimu, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, dia nanti kalau berhadapan dengan Allah, hai Salahuddin, kau tentara, apa yang kau lakukan? Salahuddin gagah menjawab, aku dengan baju besiku sudah memerdekakan Palestina. Sekarang yang gagah-gagah, yang jenderal-jenderal, siap-siap kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ditanya, Abdul Somad, aku tak tentara. Jangankan mobil tank, jangankan pistol besi, pistol air pun ada hidup lagi. Tapi aku punya suara, aku sudah menyuarakan. Tentara-tentara, penguasa-penguasa yang nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah, kenapa kalian tidak mengirimkan pasukan ke Palestina? Mereka menjawab, karena Ustadz tidak pernah menceramahkan. Aku ditanya, Abdul Somad, sudah aku ceramahkan di Batam, apakah kalian bersaksi semuanya? Allahumma balaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah, sehingga tidak ada satupun jenderal, penguasa, tentara yang nanti bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena aku sudah menyampaikan, aku sudah lepas tanggung jawab. Allahu Akbar. Ini Ustaz semangat nih karena Palestina atau karena lapar? Bercampurlah dua-duanya. Kita sudah bahas Palestina ini dari awal sampai akhir. Pembahasan Palestina biasanya saya comot sikit-sikit dalam tabligh akbar. Pembahasan Palestina yang paling lengkap dari awal sampai akhir itu hanya ada pembahasannya di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Tonton, share, subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan saudara kita semuanya, insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita supaya istiqomah. Berapa banyak orang mengejek, kita tak peduli, karena kita hanya takut kepada Allah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa kontribusi kita untuk saudara kita di Palestina? Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Antara 1920 hingga 1940, jumlah Yahudi yang tiba di Palestina terus bertambah. Banyak dari mereka melarikan diri dari persekusi yang mereka alami di Eropa. Khususnya Holocaust yang dilakukan Nazi di Jerman dan sekitarnya pada Perang Dunia Kedua, pertikaian antara komunitas Yahudi dan Arab, serta pemerintahan Inggris, juga meningkat. Otoritas Palestina yang memiliki pemerintah sendiri kemudian dibentuk hingga sekarang ini.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.